Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru SMA Negeri, SMK Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kita akan sajikan topik berkenaan dengan strategi memilih SMA Negeri, jalur prestasi akademik atau jalur rapot ya. Tentu ini diperuntukkan buat kalian yang akan memilih SMA negeri lewat jalur prestasi akademik atau jalur rapot, sehingga diharapkan ini bisa menjadi bahan referensi ketika kalian ingin memilih SMA negeri. Mudah-mudahan informasi ini membantu ya. Oke. Strategi memilih SMA negeri, jalur prestasi nilai akademik atau jalur rapot ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sebelum nanti kalian memutuskan untuk memilih SMA negeri mana. Yang pertama, pastikan cek nilai gabungan kalian ya. Jadi di laman ppdbjatim.net silahkan nanti dilihat berapakah nilai gabungan yang telah kalian miliki. Nilai gabungan adalah nilai akhir dari rapot dan nilai akreditasi sekolah ya. Itu yang menjadi modal kalian untuk nanti mendaftar di jalur prestasi akademik atau jalur rapot ya. Yang kedua, pastikan kalian melakukan proses cek pemeringkatan SMA yang mau dipilih. Itu bisa dilihat di data statistik tahun sebelumnya ya. Di video sebelum ini juga sudah disajikan ya. Jadi silahkan kalian cek pemeringkatan khusus untuk pemeringkatan nilai terendah yang masih bisa diterima di SMA negeri di mana kalian mau rencananya memilih ya. Sehingga bisa mengukur kira-kira dengan nilai gabungan yang kalian miliki itu apa masih memungkinkan ada peluang untuk bisa diterima di SMA negeri yang kalian pilih. Kemudian yang ketiga, buat daftar peringkat pilihan SMA yang realistis ya, sesuai dengan pengamatan di pemeringkatan SMA yang mau dipilih. Mengapa dikatakan di sini pemilihan yang realistis? Ya karena tujuan kita memilih ini agar punya peluang untuk bisa diterima. Tentu karena kalian punya 3 pilihan, maka nanti pilihan pertama bisa tetap kekeh pada SMA negeri yang memang itu menjadi obsesi atau keinginan atau pilihan yang utama ya. Baru pilihan kedua ataupun pilihan ketiga itu kita pilih yang realistis untuk bisa diterima. Kemudian jika nilai kalian dirasa aman atau safe ya, artinya dengan memperhatikan statistik sebelumnya, kemudian jauh lebih nilainya di atas nilai terendah yang kita miliki, maka disarankan kalian bisa segera mendaftar ya. Karena barangkali nanti dalam proses karena hanya 2 hari ada kendala kaitan dengan jaringan ya. Dan yang perlu diperhatikan, jika nilai kalian dirasa belum aman ya, artinya dengan nilai terendah yang bisa diterima di tahun sebelumnya, maka kalian bisa tahan dulu, kemudian melihat pergerakan pendaftar ya. Jadi ditahan dulu untuk tidak mendaftar di hari pertama, cek dulu SMA yang mau dituju itu kira-kira masih memenuhi atau belum atau tidak ya, karena kita bisa melihat dalam update peringkat itu berapa nilai terendah yang existing ya, atau yang saat itu ya, yang real ya saat itu masih masuk atau belum ya. Sehingga dengan menahan ini paling tidak memilih yang sia-sia. Artinya kalau nilai kita sudah tidak masuk di SMA negeri tertentu ya, kalau kita milih tidak ada artinya ya. Nah, itu yang kira-kira perlu kalian pastikan untuk bisa memilih SMA negeri nanti dengan peluang yang cukup ya. Jadi yang pertama cek nilai gabungan, cek dulu pemeringkatan SMA yang mau dipilih. Buat daftar peringkat pilihan SMA yang realistis, kalau nilai dianggap aman bisa segera mendaftar, kalau belum aman ditahan dulu sampai kira-kira di SMA negeri mana nilai kita masih bisa memenuhi ya. Karena ketika
kita sudah mempermanenkan dari pilihan kita, maka pilihan kita itu tidak bisa diubah ya. Jadi sekali lagi dalam proses mendaftar nanti, setelah pilihan dipermanenkan, maka pilihan kita tidak bisa diubah. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sukses di BPDB kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.